Umurmu kemana kau bawa, mana kau habiskan. Umur kita ini katakanlah dari lahir kita sampai kematian nanti adalah masa hidup kita di dunia ini. Kemana saja kau habiskan umur itu, ya. Kita jangan berpikir umur kita ini sekian puluh tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya. Coba kita sederhanakan berpikirnya, mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam ketika beliau memberikan pengarahan kepada pengikutnya. Umurmu itu, waktumu itu hanya 3 hari saja. Hari yang lalu kau tidak mungkin bisa kembali, hari ke depan belum tentu kau masih hidup. Hari ini yang kau hidup itulah waktu untukmu. Hari ini cuma 3 jam saja. 1 jam yang lalu tidak mungkin akan kembali, 1 jam mendatang belum tentu masih hidup. 1 jam ketika kau hidup itulah waktu untukmu. 1 jam itu cuma 3 menit saja. Menit yang lalu tak akan terulang, menit mendatang belum tentu milikmu. 1 menit ketika kau hidup itulah waktu untukmu. 1 menit itu diambil 3 detik saja. 1 detik yang lalu tak mungkin akan terulang kembali, 1 detik mendatang belum tentu kau masih hidup. 1 detik ketika kau hidup itulah waktu untukmu. 1 detik itu bukan detikan jam, tapi detakan jantung. Detakan jantung yang lalu tak akan terulang kembali, seindah apapun yang kau alami. Detakan jantung yang akan datang belum tentu kau masih hidup. Ketika jantung berdetak, napas berhembus, kau hidup, itulah sebenarnya waktu untukmu. Jadi jangan berpikir kita nanti kalau sudah tua nanti baru tobat. Jangankan pikir sudah tua nanti, berpikir besok saja belum tentu masih hidup, Bapak Ibu. Ya, jadi kita untuk mensiasati waktu atau umur yang kita jalani ini, kita berpikirnya setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Ya, ketika jantung berdetak, nafas berhembus, ingat tidak kepada Allah. Ya, sebab itu sudah diwanti-wanti betul oleh Allah. Ya. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tanpa bersuara, cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai, jangan sampai lupa, jangan lengah. Nah, sampai di sini saja. Coba kita introspeksi diri kita ini. Dari waktu-waktu yang kita lewati, mana yang banyak kita gunakan ingat Allah apa lupa sama Allah? Ada. Nggak usah kita berpikir dulu sekian puluh tahun. Dari detakan jantung yang satu ke yang lain, dari detik ke detik, dari hembusan nafas ke hembusan nafas, ya,
Mana yang banyak kita gunakan mengingat Allah atau lupa sama Allah? Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat aku, kata Allah, tanda syukur. Kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Nah, jadi lupa saja kita kepada Allah itu sudah kufur nikmat, Bapak Ibu. Jadi yang kita berdosa itu bukan karena kita maling atau judi aja, enggak ingat Allah saja itu sudah dosa. Karena Allah perintahkan kita supaya ingat, jangan sampai lalai, kata Allah. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Nah, maka saya bilang tadi, sedetak jantung, sehembus napas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Ketika lalai, dosa. Nah, jadi oleh karena itu kita memperhatikan perjalanan hidup kita yang sudah kita lewati ini, banyak ingatnya sama Allah atau banyak lupanya. Nah, setelah kita menemukan jawabannya, nah tentu kita akan perbaiki. Kalau memang banyak ingatnya supaya dipertahankan, kan begitu. Kalau banyak lupanya supaya diperbaiki agar tidak lupa lagi. Nah, tapi untuk itu perlu ada pelatihan, Bapak Ibu. Nggak bisa hanya sekedar kita dengar ceramah, tetapi kalau dilatih, melatihnya itulah yang disebut dengan zikir khafi, zikir di hati. Jadi tidak, walaupun tidak disebut dengan lisan, tapi di hati. Ingat kita ke Allah. Tetapi untuk mengingat Allah itu tentu kita harus kenal dulu. Kenal kepada Allah itu. Kalau tidak kenal gimana ngingatnya? Makanya awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi seorang hamba itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nah, untuk penuh keyakinan ini artinya sempurna pengenalan. Nah, mungkin penuh keyakinan kita akan Tuhan kita kalau tidak sempurna pengenalan. Ada orang cuman kenal namanya saja, itu belum sempurna. Karena yang kita sembah bukan nama. Ada orang yang sudah kenal nama dan kenal sifatnya. Ada yang sudah kenal af'alnya, ada yang sampai kenal kepada zatnya. Jadi yang perlu kita kenal itu tentang Allah itu adalah sampai ke zat, mengenal zat. Jadi mulai dari zat, sifat, asma dan af'al. Nah, itu untuk kita mengingat Allah. Sebab tidak mungkin kita akan yakin dengan sempurna kalau kita belum mengenalnya. Maka di situ diperlukan kajian ilmu tasawuf nazari. Nah, ilmu tasawuf nazari itu ilmu ma'rifat. Jadi ada tasawuf amali, itu ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari, ilmu ma'rifat. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita memahami umur kita ini kita habiskan kemana? Katakanlah kita sekarang sudah berumur 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun, ada yang sudah mungkin lebih, gitu ya. Sebenarnya sekian puluh tahun itu adalah pergantian siang dan malam, kan? Siang malam, sudah 60. Siang malam, tak terasa udah 70 pula umurnya. Nah, jadi sebenarnya ya dari siang dan malam itulah. Siang malam, gantian siang malam, ya enggak taunya sudah 70 tahun, gitu ya.
Siang malam itu di siang hari 12 jam, di malam hari 12 jam. Ya. Jumlahnya ada 24 jam. 24 jam ini diisyaratkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah hurufnya ada 12, Muhammad Rasulullah hurufnya ada 12. Ya. Jadi 12 tambah 12 ya 24. Jadi mengisyaratkan sehari semalam itu enggak boleh lepas dari dua kalimat syahadat. Ya. Terus menerus. Nah, di dua kalimat syahadat enggak boleh lepas. Karena la ilaha illallah itu 12 hurufnya, Muhammad Rasulullah juga 12 hurufnya. Itu mengisyaratkan bahwa kita harus selalu berada dalam dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.